teman-teman. Di sini aku mau jelasin tentang ABSS itu seperti apa sih cara membuat perusahaan baru di ABSS. Di sini ada open, create, explore, what's new, dan juga exit. Aku jelasin sedikit di sini. Open itu buat membuka file perusahaan yang udah kita buat sebelumnya. Kalau create itu buat membuat file perusahaan baru. Nah, di sini juga exit itu buat keluar nanti dari aplikasi ABSS-nya. Lanjut, kita di sini klik create karena sebelumnya kita belum punya ya file perusahaannya. Nah, ini langsung kita next aja. Kemudian kita isi di sini, kita isi company name-nya itu Chopper Care Clinic. Lanjut jalannya kita isi Jalan Pajajaran nomor 87, Renang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Jawa Barat 1643. Phone number-nya juga kita isi, fax-nya juga kita isi. Ada lag sedikit ya, mohon maaf teman-teman. 02175 43621. Maaf. Jadi angka daerah tuh yang phone number tuh 21, yang fax number itu 22. Kita klik email address-nya itu choppercare@gmail.com. Lanjut kita next di sini kita ubah ya. Current financial year-nya itu 2024. Desember sama Januari, yang 12-nya dibiarin aja. Kita next lagi. Tampilannya akan seperti ini. Nanti next, kita pilih yang service ganti jadi retail. Kemudian kita pilih yang farmasi, tipe bisnisnya itu farmasi guys. Habis itu kita klik change, terus kita save. Tampilannya akan seperti ini. Congratulations kalau kita udah berhasil nyimpan data file tersebut. Nanti kita pilih comment center, terus kita klik next. Akan muncul tampilan awal ABSS ya teman-teman. Mohon maaf aku sambil masukin datanya ya teman-teman. Nah, lanjut kita di sini klik setup, terus ke preference kita pilih nih teman-teman. Deal in multinya kita checklist, lanjut ke Windows. Habis itu kita unchecklist auto. Yang paling bawah, setelah kita unchecklist, kita ke menu sales yang masih di preference ya teman-teman. Checklist yang warm for duplicate. Lanjut kita klik terminnya yang paling bawah ya, term, pilih jadi in a given, karena sebelumnya bukan in a given ya. Discount day-nya 10, balance due-nya 30, discount for Italy-nya 2%. Lanjut kita klik out, kita ke bagian yang purchase yang warm for duplicate juga kita checklist ya. Lanjut kita klik out. Nah, kalau udah, kita lanjut ke security yang user ID yang paling bawah ya di pojok kiri. Kita klik di situ, kita masukin nama kita. Sini karena nama aku Salva, aku mau masukin nama aku. Udah deh, kita klik apa lagi. Kita akan menulis currency. Jadi kita mau menghapus ya teman-teman. Yang nggak perlu kita hapus. Nah, kita klik kanan aja pada menu ini. Lanjut delete currency sampai nanti ada SGD dan USD, jangan kita hapus ya. United status yang dolar itu ya, yang lokal kita klik, kita ganti jadi IDR atau IDR. Jadi terus currency name-nya kita ganti Indonesian rupiah ya. Currency simbolnya juga kita ganti jadi RP. Nah, setelah udah kita klik OK, yang Singapura dolarnya kita edit ya. Sini currency kodenya tetap jangan dirubah, yang exchange rate-nya aja yang kita ubah ya. Jadi 10431. Setelah itu kita tambah new karena kita klik USD di currency number-nya, habis itu currency name-nya kita ketik United States exchange rate-nya kita ganti jadi 14122. Currency simbolnya kita ganti juga jadi US dollar. Nah, di sini aku salah masukinnya teman-teman, harusnya US dollar bukan US persen ya. Nanti udah diubah kok, tenang aja. Habis itu lanjut kita klik close ya atau exit yang di atas merah itu. Lanjut kita ke comment center, terus ke account list. Habis itu di sini banyak ya, aset, liability, equity, income dan semuanya. Banyak banget di sini ya filenya. Lanjut kita klik bawah buat lihat apakah data tersebut harus dihapus. Nah, yang tadi tuh kita hapus ya, yang 2120, yang account numbernya 2120 itu kita hapus. Kita klik, terus juga kita klik kanan pada halaman ini. Lanjut kita delete account. Lanjut aku mau delete yang 2130 juga, kita delete lagi. Dan pokoknya seperti itu terus contoh untuk delete akun
yang ada di account list ya teman-teman. Jadi kalau kalian ini gimana caranya untuk nge-delete, untuk menghapus, kalian klik dulu accountnya. Kalau udah muncul tampilan seperti ini, kalian klik kanan, habis itu delete account ya. Di sini bagian account numbernya 12110 kita ganti ya, namanya jadi cash IDR dalam kurung gitu ya. Lanjut, kita jangan lupa ya teman-teman, itu pasti yang sering kita lupain, kita cek di detail dulu, itu di profil sebelahnya itu ada detail, banking, dan juga history. Nah, kita klik detailnya, currency jangan lupa kita ubah sesuai dengan account name yang tadi. Ini kan account name-nya cash IDR. Detail yang currency-nya juga kita pilih IDR ya teman-teman. Lanjut, kita klik out 2140. Ini kan petty cash, kita ganti jadi bank BCA ya teman-teman. Ini jangan lupa kita masukin IDR atau IDR. Detailnya jangan lupa. Lanjut, di sini aku mau contohin yang masukin akun baru ya teman-teman. Kita klik new yang di bawah, ini akan seperti ini ya teman-teman. Lanjut, kita masukin dulu account type-nya itu bank, account number-nya itu tetap satu ya, otomatis yang di depan itu. Jadi kita masukin 2120. Cash-nya tadi itu cash USD ya, dan jangan lupa di currency juga diganti jadi USD. Nah, nanti currency exchange-nya berubah nih atau enggak, otomatis ada nih teman-teman. Nanti kita klik off, setelah itu langsung ada kan 2121, karena akun sebelumnya kan 2120 ya. 2121 sebentar. Nah, ini ya cash USD exchange. Account tab-nya kan belum diubah ya teman-teman. Biasanya kita harus ubah sendiri gitu loh, jadi nggak otomatis dia tuh bakal keubah jadi bank seperti yang 2120 tadi. Jadi kita harus ubah satu-satu setiap akun yang chat exchange ini. Jadi kita ubah account tab-nya jadi bank seperti tadi ya. Lanjut, kita klik off. Begitu pun selanjutnya sama teman-teman. Jadi kita masukin yang 2122 gitu kan, nanti bakal ada lagi 2123 account change-nya ya kan. Jadi kita tuh harus merubah yang si exchange-nya ini tipe akunnya. Misalkan kayak tadi 2120 itu account tab-nya bank, sedangkan yang di exchange itu other asset ya kan. Jadi kita harus merubah si account tab ini jadi bank seperti yang sudah dicontohin tadi ya. Dan jangan lupa juga di detail itu sering banget kita lupain ya teman-teman, terutama aku pribadi. Detail itu kita harus sama ini kayak IDR kah, USD kah, SGD kah, kita harus sesuaikan ya teman-teman. Di sini kita kan tipenya beda-beda ya teman-teman, ada di tipe accountnya beda-beda, ada di other asset, bank, income, dan yang lainnya. Nah, sekarang kita masukin, aku kasih contoh yang other asset ya teman-teman. Other asset nih teman-teman, kita masukin ya account numbernya 4000, nama accountnya persediaan perawatan medis, persediaan perawatan. Nah, selanjutnya aku bakal kasih contoh yang account tab-nya income ya teman-teman. Jadi aku masukin account numbernya 3000, account name-nya itu kita ganti ya pendapatan alat medis. Kita klik off ya, masukin yang income, other income, maaf, kita masuk 8 3000, dan juga kita masukin forex. Begitupun untuk account lainnya kita bisa sesuaiin aja di ABSS ini. Ini bagian yang selanjutnya setelah kita menambah, menghapus, mengedit ya teman-teman. Klik currency, menulis itu ada di atas ya teman-teman. Jadi di file, edit, list, comment center, setup, report, window, dan juga help. Kita pilih yang menulis, terus pilih currency. Dan di sini ada ya mata uangnya. Kita klik mata uang rupiah. Nah, kita di menu receivable account, kita sesuaikan apakah sudah benar nama-nama akunnya, nomor-nomor akunnya apakah sudah benar ya. Di yang payable account juga sama, kita sesuaikan apakah sudah betul atau masih ada yang kurang ya teman-teman. Sorry, kita ke United Status dollar dulu, kita ke receivable.
account-nya di sini kan terlihat belum ada ya teman-teman. Jadi kita pilih yang asset account for trackingnya itu 12 2 10, yang bawahnya juga sama 21 20 kita ganti. Kita checklist semuanya ya, I share, trade, give, I access ya, kita klik aja di sini 4.500, nanti bakal keluar sendiri kok teman-teman. Nah, mungkin segitu aja penjelasan dari aku ya tentang edit akun, tambah akun, hapus akun, masukin data perusahaan, dan juga masukin uh, nama-nama perusahaan gitu ya, kayak akunnya, nomornya, caranya seperti apa. Mungkin seperti itu aja dari aku. Ini akan dijelaskan oleh teman aku. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita membuat untuk data pajak. Kita masuk ke list, lalu ke bagian teks kode. Kita klik bagian teks kode. Ini adalah tampilan awal untuk teks kode list. Kita bisa edit melalui FAT. Oke, kita okekan. Bisa juga kita membuat data pajak baru. Kita bisa klik new. Kita bisa tambahkan teks kodenya, yaitu sesuai dengan data PPN. Deskripsinya adalah pajak pertambahan nilai dengan rate yaitu 11%. Kita bisa klik OK, dan data pajak yang baru sudah tertera. Kita close. Selanjutnya kita membuat data untuk jobs. Kita masuk ke list, lalu klik jobs. Ini tampilan awal jobs, kita klik new. Kita tambahkan jobs number yaitu P, dengan jobs name-nya adalah produk. Lalu kita klik OK. Kita klik new lagi untuk menambahkan jobs yang lain. Untuk jobs number-nya yaitu J, dengan jobs name-nya adalah job. Kita klik OK. Adalah tampilan untuk jobs. Kita close. Selanjutnya kita akan membuat data kategori. Untuk kategori kita ke list, lalu masuk ke kategori, kita klik new. Untuk kategori ID-nya kita kasih L. Untuk kategori name-nya adalah lokal. Kita klik OK. Nah, kita tambahkan lagi untuk data kategori yang sudah kita buat. Kita klik OK. Jika sudah, kita close. Selanjutnya kita buat untuk price level. Kita masuk ke list lagi, lalu klik custom list and field names, klik price level. Untuk price level A kita pakai IDR, level B USD, dan level C adalah SGD. Jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya, kita akan membuat data customer shopper care. Kita masuk ke card file, lalu klik card list. Ini adalah tampilan awalnya. Kita bisa klik new dengan card type customer, namanya sesuai dengan data yang telah dibuat, nama, card ID, currency, juga alamatnya. Bisa disesuaikan dengan data yang sudah dibuat. Lalu setelah itu kita masuk ke selling details. Untuk sell layout-nya kita pakai node valut. Item price level kita sesuaikan dengan currency dari customer tersebut. Untuk teks kodenya kita pakai PPN. Oke, dan untuk phrase teks kodenya non-taxable. Jika sudah, kita bisa klik OK. Lalu kita bisa isi semua data customer yang ada di Chopper Care Clinic dengan cara yang sama. Ini adalah data yang sudah dimasukkan ke dalam ABSS sesuai dengan currency masing-masing. Lalu selanjutnya ke bagian supplier. Sama seperti langkah-langkah dari customer tadi, kita bisa klik new lalu isikan data yang sudah ada untuk Chopper Care Clinic ini, seperti nama, card ID, alamat, currency-nya juga. Yang membedakan adalah bagian bank details-nya untuk
purchase layout-nya tetap sama, devalued, dan teks kodenya adalah PPN. Kita klik OK. Lalu jika sudah, kita bisa mengisi data supplier dengan cara yang sama. Yang membedakan adalah currency-nya. Selanjutnya ada employee. Kita bisa klik new. Sama, langkahnya hampir sama seperti untuk mengisi customer dan juga mengisi supplier. Kita isi nama, card ID, alamat, dan juga kotanya. Kita klik OK, lalu kita bisa isi data employee-nya sesuai dengan data yang ada. Kita isi secara lengkap dengan langkah yang sama. Jika sudah, kita bisa close. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian untuk mengisi saldo awal akun. Kita masuk ke menu setup, lalu ada balance, lalu kita klik bagian akun opening balance. Lalu kita bisa masukkan nilai nominal saldo awal untuk masing-masing perkiraan pada kolom opening balance. Seperti contohnya pada Office Equip at Cost yaitu 33.800.000 dan Office Equip Account Depreciation yaitu sebesar 950.000. Untuk bagian kredit, kita bisa menggunakan minus. Masukkan data-data sesuai dengan yang ada. Nah, untuk nominal akun exchange akan secara default diberikan oleh ABSS Premier versi 20 ini dengan cara kita klik tombol yang calculate now, opening balance, kemudian kita klik OK. Hasil dari pengisian saldo awal pada kotak dialog akun opening balance akan jadi seperti ini. Dengan amount left to be allocate-nya 0, kita bisa klik OK. Selanjutnya kita akan mengisi untuk saldo awal piutang. Kita masuk ke menu setup, lalu kita klik balances, kita klik customer balances. Oke, ini adalah tampilan awal dari customer balances, kemudian kita bisa pilih jenis currency yang sesuai dengan data customer. Di sini kita pilih USD, lalu kita bisa klik add cell, lalu isi data sesuai dengan data yang ada, nama customer-nya, invoice-nya, lalu tanggalnya, dan juga jumlah piutang, jobs, dan kategorinya. Jika sudah dirasa sesuai, kita bisa klik record. Lakukan hal yang sama dengan data saldo piutang lain sampai muncul congratulations. Jika semua saldo piutang sudah dimasukkan, kita bisa langsung close. Selanjutnya adalah langkah-langkah memasukkan saldo awal hutang. Kita bisa pilih menu setup, lalu klik bagian balances, kita klik supplier balances. Ini adalah data supplier yang ada. Kita bisa add purchase, lalu klik supplier yang akan ditambahkan saldo awal hutangnya. Isikan data sesuai dengan kebutuhan. Lalu, jika sudah terisi semua, kita bisa klik record. Lakukan hal yang sama dengan data saldo hutang lainnya sampai dengan muncul congratulations. Jika sudah, kita bisa close. Jika sudah, selanjutnya kita akan memasukkan pencatatan persediaan barang. Kita masuk ke inventory, lalu kita klik item list. Lalu kita bisa klik new. Oke, di sini kita akan mengisi bagian profile sesuai dengan data yang ada. Ada item number, lalu ada nama. Jangan lupa kita checklist I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Lalu kita pilih akun-akun yang sesuai dengan barang tersebut. Selanjutnya kita akan menuju ke bagian buying details. Di buying details ini, kita mengisi pada bagian buying unit of measure, yaitu sebagai contoh adalah strip, sesuai dengan data yang ada. Lalu kita tambahkan pajaknya, lalu kita maju ke bagian selling details. Di selling details ini,
pada bagian best selling price, kita masukkan datanya, selling unit of measure, lalu pada quantity offer, untuk harga pada currency USD dan juga oh ya, jangan lupa untuk menambahkan teks kodenya yaitu PPN. Lakukan hal yang sama untuk data persediaan lainnya, dan berikut ini adalah hasil inputan dari data persediaan. Jika sudah, kita bisa klik close. Selanjutnya adalah setup opening balance inventory. Di bagian inventory, kita klik count inventory, lalu akan ditampilkan kontak dialog count inventory. Ketik jumlah setiap barang pada column counted sesuai dengan data yang ada. Oke, jika sudah, kita bisa klik tombol adjust inventory. Selanjutnya kita bisa pilih tanggal untuk inventory. Di sini kita mengisi tanggal 1 bulan Januari 2024. Kemudian isikan data transaksi adjust inventory seperti yang ada pada data dan harga pokok barang per unit di kolom unit cost, beserta pilihan akun persediaan pada kolom akun. Oke, jika sudah, kita bisa klik tombol record. Jika ingin melihat opening balance persediaan tadi, kita bisa ke transaksi jurnal, lalu pilih inventory, kita pilih periodenya, tanggalnya tanggal berapa, lalu akan langsung tersedia inventory count yang telah dilakukan tadi. Lalu jika sudah, kita bisa close. Oke teman-teman, di sini saya Nia Dayanti dengan NIM 6324036 akan menjelaskan langkah-langkah untuk memasukkan transaksi pada Chopper Care Clinic ini. Nah teman-teman, untuk transaksi yang pertama yaitu transaksi pembelian tunai dengan mata uang SGD dengan job yaitu produk dan kategori yaitu overseas. Jadi di sini ada Chopper Care Clinic membeli barang kepada supplier yaitu PT Global Health Supply, yaitu minyak kayu putih sebanyak 5 dan juga termometer digital sebanyak 5 dengan terminnya tunai. Lalu langkah-langkah untuk memasukkan transaksi tersebut yaitu pilih modul purchase, lalu enter purchase, lalu ubah tampilan layout menjadi item, klik OK, lalu isi data transaksi sesuai dengan bukti transaksi. Lalu setelah itu pilih termin yang digunakan yaitu COD. Di sini ada nomor purchase-nya yaitu PE001, lalu ubah tanggalnya menjadi 1 Januari 2024. Lalu di sini ada masukkan quantity, nama produk, lalu harganya berapa, dan masukkan pajak yaitu PPN. Lalu isi data transaksi sesuai dengan bukti transaksi. Lalu setelah itu jangan lupa untuk memasukkan kategori yang digunakan. Lalu klik record. Nah, untuk transaksi kedua ada pembayaran transaksi pembelian tunai yang dimana tanggal 2 Januari 2024 Chopper Care Clinic melakukan pembayaran tunai sebesar 99,90 SGD atas faktur nomor PE001 dengan job P yaitu produk dan juga kategori yaitu overseas. Nah, teman-teman, langkah-langkah untuk memasukkan transaksi tersebut yaitu pilih modul purchase, lalu pilih pay bills, pilih nama supplier sesuai dengan transaksi yang ada, lalu pilih jenis akun yang sesuai dengan yang ditentukan, yaitu kita pakai bank BCA SGD, isi Cequino yaitu PE001 dan juga tanggalnya yaitu 2 Januari 2024, isikan nominal yang ingin dibayar pada kolom amount applied, klik tombol tab agar kolom out of balance-nya menjadi 0. Lalu klik record. Lalu transaksi ketiga yaitu transaksi pembelian kredit dengan mata uang IDR dengan job yaitu P
dan kategori L. Nah, di transaksi yang ini, perusahaan Chopper Care Clinic membeli barang secara kredit kepada PT Medika Farma Sejahtera, yaitu paracetamol sebanyak 10 dan juga vitamin C sebanyak 10 dengan termin 2/10 N/30. Nah, untuk memasukkan transaksi tersebut, langkah-langkahnya, pilih modul purchase, lalu enter purchase, lalu pilih menu bill dan unchecklist text inclusive, lalu pilih supplier sesuai dengan bukti transaksi yaitu PT Medika Farma Sejahtera. Lalu setelah itu ubah tampilan layout menjadi item dan ubah termin menjadi in a given of days. Sesuaikan dengan bukti transaksi yaitu discount days-nya 10, balance due days-nya 30, dan juga discount for early payment yaitu 2%. Lalu isi dan sesuaikan dengan bukti transaksi yang ada. Nomor purchase-nya PE002 dan juga tanggalnya yaitu 2 Januari 2024. Isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi. Di sini ada paracetamol sebanyak 10 dan juga harganya 7.000 per satuannya. Lalu totalnya 70.000 dan jangan lupa untuk memilih jobnya yaitu P atau produk, lalu ubah teksnya menjadi PPN. Isikan sesuai transaksi. Itu jangan lupa untuk memasukkan kategorinya yaitu L atau lokal dan klik tombol record. Setelah itu ada transaksi yang keempat yaitu retur pembelian barang tunai dengan mata uang SGD dengan jobnya yaitu P dan kategorinya O. Nah, di transaksi yang keempat ini, perusahaan Chopper Care Clinic meretur termometer digital sebanyak 2 kepada supplier PT Global Food Supply. Langkah-langkah untuk memasukkan transaksi tersebut yaitu pilih modul purchase, lalu enter purchase, dan pilih menu bill, dan unchecklist text inclusive, lalu pilih supplier yaitu PT Global Food Supply, ubah tampilan layout menjadi item sama seperti tadi dan ubah termin menjadi in a given of days. Lalu sesuaikan dengan bukti transaksi yang ada yaitu nomor purchase-nya NB001, lalu tanggalnya 3 Januari 2024. Lalu isi data sesuai dengan bukti transaksi. Di sini ada PT Global Health meretur termometer digital sebanyak 2. Harganya otomatis ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk memilih jobnya yaitu P atau produk. Dan juga jangan lupa untuk merubah pajaknya yaitu PPN. Dan jangan lupa untuk mengubah kategorinya menjadi O atau oversize karena menggunakan mata uang asing. Klik record. Pada modul purchase, pilih purchase register, dan pada return and debits, klik tombol return receive refund. Lakukan pengisian data pada kotak dialog settle return and debit. Ubah tanggalnya menjadi 3 Januari 2024 dan klik record. Setelah itu ada transaksi yang kelima yaitu transaksi pembayaran hutang dengan mata uang IDR menggunakan Bank BCA. Di sini ada Chopper Care Clinic membayar hutang kepada PT Medika Farma Sejahtera sejumlah Rp1.500.000. Langkah-langkah untuk memasukkan transaksi tersebut yaitu pilih modul purchase, lalu pilih pay bills. Setelah itu pilih nama supplier yaitu PT Medika Farma Sejahtera dan pilih jenis akun yaitu Bank BCA IDR. Setelah itu isikan data pada kolom check when no dan kolom date. Tanggalnya yaitu 4 Januari 2024. Isikan nominal sesuai dengan jumlah yang ingin dibayar pada kolom amount applied. Klik tombol T pada keyboard agar kolom out of balance menjadi 0 dan klik record.
Nah, selanjutnya ada transaksi yang keenam, yaitu transaksi penjualan barang kredit dengan mata uang USD, dengan job yaitu P dan kategori yaitu O. Di sini ada Chopper Care Clinic menjual kepada PT Medica Global Sejahtera, menjual kursi roda sebanyak 5 secara kredit. Nah, langkah-langkah untuk memasukkan transaksi tersebut yaitu pilih modul sales, lalu enter sales, lalu pilih customer yaitu PT Medica Global Sejahtera, lalu ubah tampilan layout menjadi item, dan pilih terminnya yaitu in a given of days, sesuaikan, ubah invoice menjadi JP001 dan tanggal menjadi 6 Januari 2024. Lalu isi data sesuai dengan bukti transaksi yang ada yaitu kursi roda sebanyak 5, dan ini harganya sudah otomatis ya teman-teman, dan ubah pajaknya menjadi PPN, lalu ubah jobnya menjadi produk, dan jangan lupa untuk mengubah kategorinya menjadi O, dan klik record. Berikutnya ada transaksi penjualan untuk jasa dengan mata uang IDR dengan kategori yaitu L atau lokal dan job yaitu J atau jasa. Dan di sini ada Chopper Care Clinic menjual jasa kepada Amar Z, yaitu konsultasi gigi sebanyak 1 dan dibayarkan secara tunai. Untuk memasukkan transaksi tersebut, langkah-langkahnya yaitu pilih modul sales, lalu enter sales, pilih nama customer yaitu tadi si Amar Z. Selanjutnya ubah layout menjadi service, ubah termin menjadi COD karena di sini pembayarannya dengan tunai ya teman-teman. Ubah nomor invoice yaitu PJ001 sesuai dengan bukti transaksi dan juga tanggalnya 7 Januari 2024. Dan di deskripsi kita ketik konsultasi gigi. Lalu pilih akun yang digunakan, pilih jobnya yaitu J, jasa, dan juga sesuaikan dengan pajaknya yaitu PPN. Dan jangan lupa untuk mengubah kategorinya menjadi L yaitu lokal. Lalu klik record. Berikutnya ada transaksi pelunasan piutang dengan mata uang IDR. Di sini ada Chopper Care Clinic menerima pembayaran piutang dari Mulanje sebesar 1.750.000. Dan untuk memasukkan transaksi tersebut, langkah-langkahnya adalah pilih modul sales, lalu receive payments, dan pilih customer yaitu Mulanje sesuai dengan bukti transaksi dan sesuaikan kolom deposit to account yaitu cash IDR dan juga input data transaksi piutang usaha sesuai dengan bukti transaksi, yaitu di sini ada ID-nya yaitu KM001 dan tanggalnya juga diisi jadi 8 Januari 2024. Isikan nominal pembayaran pada kolom amount applied sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi, yaitu 1.750.000 ya teman-teman. Klik record. Lalu selanjutnya ada transaksi yang ke-9 yaitu retur penjualan barang secara kredit dengan mata uang USD dengan job yaitu P dan kategori yaitu O. Untuk transaksi yang ke-9 ini, PT Medica Global Sejahtera melakukan retur atas barang yang dibeli dari Chopper Care Clinic, yaitu kursi roda sebanyak 1. Nah, untuk memasukkan transaksi tersebut, yaitu pilih modul sales, lalu enter sales, lalu pilih ke menu invoice, dan uncheck list text inklusif, lalu ubah customer sesuai dengan bukti transaksi yang ada, yaitu PT Medica Global Sejahtera, dan ubah tampilan layout menjadi item. Dan ini karena terminnya sudah in a given of days, jadi tidak usah diubah ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya sesuaikan dengan data transaksi, yaitu ubah invoice menjadi NK001 dan juga tanggalnya menjadi 9 Januari 2024 dan isi data transaksinya sesuai bukti transaksi yaitu kursi roda sebanyak -1. Ini karena retur penjualan ya teman-teman, jadi dipakai minus gitu.
dan sesuaikan jobnya yaitu produk dan juga pajaknya yaitu PPN. Dan jangan lupa untuk memasukkan kategorinya yaitu overseas karena menggunakan mata uang asing. Dan klik record. Pada jendela command center, pilih modul sales, lalu sales register. Dan pada sales register, pilih tab return and credits, maka akan tampil data yang diretur. Dan klik tombol apply to sell untuk mengurangi saldo piutang. Lalu setelah itu isi data nominal sesuai dengan data return sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Ubah tanggalnya menjadi 9 Januari 2024. Dan ini sudah otomatis ya teman-teman. Dan klik tab pada keyboard, lalu klik record. Berikutnya ada transaksi yang ke-10 yaitu perusahaan membayar biaya telepon sebanyak 500.000. Langkah-langkah untuk membayar biaya telepon yaitu pilih modul accounts, lalu record journal entry. Dan isikan data transaksi pembayaran sesuai dengan bukti transaksi. Ubah general jurnalnya menjadi KS001 dan tanggalnya menjadi 10 Januari 2024. Lalu untuk memonya kita isi yaitu pembayaran telepon Januari 2024. Dan sesuaikan akun yaitu kita pakai telepon, sesuaikan jumlahnya yaitu 500.000 pada debit, telepon pada debit. Dan untuk pajaknya yaitu PPN. Selanjutnya ada akun yaitu cash IDR. Ini sesuaikan pajaknya juga yaitu PPN dan pilih kategorinya yaitu lokal. Dan ini jangan lupa untuk sesuaikan lagi ya teman-teman, kreditnya yaitu 500.000 agar balance. Dan klik record. Selanjutnya ada transaksi yang ke-11 yaitu perusahaan membayar gaji karyawan dengan mata uang IDR dengan kategori L. Dan di sini ada perusahaan Chopper Care Clinic membayarkan gaji kepada Nia Dayanti sebanyak Rp2.500.000. Dan untuk langkah-langkah untuk memasukkan transaksi tersebut, yaitu pilih modul accounts, lalu record journal entry, dan isikan data transaksi pembayaran sesuai dengan bukti transaksi yang ada ya teman-teman. Di sini ada general journalnya kita ubah jadi KS002 dan juga tanggalnya menjadi 12 Januari 2024. Lalu memonya kita isi pembayaran gaji kepada karyawan. Sesuaikan akunnya, yaitu kita pakai wage and salaries dengan jumlahnya 2.500.000 sesuai dengan bukti transaksi. Dan sesuaikan pajaknya yaitu PPN. Lalu jangan lupa untuk memasukkan kategorinya yaitu L. Setelah itu klik tombol record. Lalu di sini ada transaksi ke-12 yaitu perusahaan melakukan transfer bank ke kas dengan kategori L yaitu lokal. Di sini ada perusahaan Chopper Care Clinic melakukan transfer bank ke kas sejumlah Rp2.500.000. Dan untuk langkah-langkah untuk memasukkan transaksi tersebut, yaitu pada comment center pilih modul banking, lalu spend money, dan isikan data transaksi pembayaran sesuai dengan bukti transaksi yang ada ya teman-teman. Kita ubah akunnya menjadi bank BCA atau IDR karena dari bank ke kas kan teman-teman. Lalu memonya kita isi pengisian kas, lalu akunnya kita sesuaikan menjadi cash IDR. Dan untuk amount-nya kita sesuaikan menjadi Rp2.500.000. Dan untuk pajaknya kita isi yaitu NT atau non-taxable.
Dan ini jangan lupa untuk cek window-nya kita ubah jadi TF001 dan untuk tanggalnya menjadi 13 Januari 2024. Dan amount-nya menjadi otomatis ya teman-teman. Jangan lupa untuk memasukkan kategorinya yaitu lokal. Dan klik tombol record. Nah, untuk transaksi yang ke-13 ada transaksi penjualan barang secara tunai dengan mata uang IDR. Dengan job yaitu P dan kategori yaitu L. Di sini ada Chopper Care Clinic menjual barang secara tunai kepada Okin, yaitu vitamin C sebanyak 2 dan juga jarum suntik sebanyak 4. Dengan terminnya yaitu tunai. Dan untuk langkah-langkahnya, pilih modul sales, lalu enter sales, pilih customer-nya yaitu tadi Okin, dan juga ubah tampilan layout-nya menjadi item. Dan jangan lupa untuk ubah terminnya menjadi COD karena ini kan tunai. Lalu sesuaikan data sesuai bukti transaksi, ada nomor invoice-nya menjadi JP002, tanggalnya menjadi 16 Januari 2024. Lalu isi data sesuai transaksi yaitu ada vitamin C sebanyak 2 dan jobnya yaitu produk. Untuk pajaknya yaitu PPN. Dan ini lanjutkan sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Jangan lupa untuk memasukkan kategorinya dan klik record. Berikutnya ada transaksi yang ke-14 yaitu transaksi penjualan secara kredit dengan mata uang IDR dengan job yaitu P dan kategori yaitu L. Di sini perusahaan Chopper Care Clinic menjual barang kepada Amar Z, yaitu paracetamol sebanyak 3, hand sanitizer sebanyak 2, dan juga jarum suntik sebanyak 3, dengan termin 2/10 N/30. Dan untuk langkah-langkahnya yaitu pilih modul sales, lalu enter sales, lalu pilih customer-nya yaitu tadi Amar Z, dan ubah tampilan layout menjadi item, dan pilih terminnya menjadi in a given of days, dan sesuaikan dengan bukti transaksi yang ada, yaitu invoice-nya JP003, tanggalnya 17 Januari 2024, dan datanya isi sesuai dengan bukti transaksi ya teman-teman. Di sini ada paracetamol sebanyak 3, lalu hand sanitizer sebanyak 2, dan juga jarum suntik sebanyak 1. Dan ini semua jobnya yaitu produk. Dan jangan lupa untuk mengubah pajaknya teman-teman jadi PPN. Dan sesuaikan dengan bukti transaksinya. Jangan lupa untuk memasukkan kategorinya yaitu L atau lokal. Dan klik tombol record. Selanjutnya ada transaksi yang ke-15 yaitu transaksi penjualan tunai mata uang SGD dengan job yaitu P dan kategori yaitu O. Di sini ada Chopper Care Clinic menjual barang secara tunai kepada PT Surya Medica Internasional yaitu minyak kayu putih sebanyak 7 dan juga termometer digital sebanyak 2 dengan termin tunai. Dan untuk memasukkannya langkah-langkahnya yaitu adalah pilih modul sales, lalu enter sales, ubah nama supplier menjadi PT Surya Medica Internasional dan ubah tampilan layout menjadi item. Lalu pilih terminnya menjadi COD karena tunai dan sesuaikan dengan data transaksinya. Datanya yaitu minyak kayu putih sebanyak 7. Dan jangan lupa untuk memasukkan jobnya yaitu produk dan juga pajaknya yaitu PPN. Ini sesuaikan dengan bukti transaksi ya teman-teman. Jangan lupa untuk memilih kategorinya yaitu O atau overseas. Klik tombol record. Selanjutnya ada transaksi yang ke-16 yaitu transaksi pembelian kredit dengan mata uang USD. Dengan job yaitu P dan kategori yaitu O. Di sini ada perusahaan Chopper Care Clinic membeli barang secara kredit kepada PT Media Asia Pasifik, yaitu amoxicillin sebanyak 10
dan juga kursi roda sebanyak 3 dengan termin 2/10 N/30. Lalu untuk langkah-langkah memasukkan transaksi berikut, yaitu pilih modul purchase, lalu enter purchase, pilih nama supplier yaitu PT Media Asia Pasifik, dan juga ubah termin menjadi in a given of days, lalu sesuaikan, dan juga ubah purchase menjadi PE003 dan tanggalnya juga menjadi 20 Januari 2024. Dan ini jangan lupa untuk ubah tampilan layoutnya menjadi item ya. Dan ini datanya sesuaikan dengan bukti transaksi, yaitu ada amoxicillin sebanyak 10 dan juga kursi roda sebanyak 3. Dan jangan lupa untuk memasukkan jobnya yaitu produk. Dan juga pajaknya yaitu PPN. Jangan lupa untuk memasukkan kategorinya yaitu overseas. Klik tombol record. Selanjutnya ada transaksi ke-17 yaitu transaksi pembelian tunai dengan mata uang ADR dengan job P dan kategorinya L. Di sini perusahaan membeli barang secara tunai kepada PT Apotek Nusantara yaitu hand sanitizer sebanyak 5 dan juga jarum suntik sebanyak 6. Lalu langkah-langkah untuk memasukkan transaksi tersebut yaitu pilih modul purchase lalu enter purchase. Setelah itu, ubah supplier menjadi PT Apotek Nusantara sesuai dengan bukti transaksi. Ubah tampilan layout menjadi item. Lalu ubah termin menjadi COD karena tunai. Dan isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi yang ada, yaitu purchase PE004, lalu tanggalnya dan datanya yaitu hand sanitizer sebanyak 5 dan juga jarum suntik sebanyak 5. Ubah jobnya menjadi produk dan pajaknya menjadi PPN. Dan jangan lupa untuk memasukkan kategorinya yaitu lokal. Dan klik tombol record. Setelah itu ada transaksi yang ke-18 yaitu penyusutan aktiva tetap. Di sini pada tanggal 31 Januari 2024 dilakukan pencatatan jurnal penyusutan aktiva tetap office equipment sebesar Rp500.000. Langkah-langkah untuk memasukkan transaksi tersebut yaitu pada comment center pilih modul account lalu record journal entry. Lalu isi data penyusutan aktiva tetap sesuai dengan bukti transaksi. Yaitu di sini ada general journalnya yaitu GJ 310102 dan juga tanggalnya 31 Januari 2024 dan memonya kita isi depresiasi store equipment. Untuk akunnya sesuaikan di debit yaitu 500.000 dan sesuaikan pajaknya yaitu NT non taxable dan juga jangan lupa untuk memasukkan kategori yaitu L lokal. Dan setelah itu klik tombol record. Selanjutnya pada transaksi terakhir yaitu transaksi ke-19 ada jurnal penyesuaian persediaan yang dimana pada tanggal 1 Februari 2024 dilakukan proses adjust inventory untuk mencatat persediaan yang hilang saat melakukan pengecekan stok persediaan, yaitu kode P001 sebanyak 5 dengan unit cost yang tidak diketahui nominalnya. Dengan kategori L dan juga jobnya yaitu P. Dan untuk langkah-langkah penyesuaian persediaan, yaitu pada comment center pilih modul inventory, lalu adjust inventory, dan isi data penyusutan aktiva tetap sesuai dengan bukti transaksi. Yaitu di sini ada inventory journal number yaitu IJ010202 dan juga tanggalnya yaitu 01 Februari 2024 dan memonya kita isi persediaan hilang saat pengecekan stok. Lalu sesuaikan dengan bukti transaksinya. Dan jangan lupa untuk memasukkan kategorinya yaitu lokal dan klik tombol record. Teman-teman, kita masuk ke bagaimana cara melihat laporan yang sudah kita input ya teman-teman. Nah, untuk melihat account transaction accrual, langkah-langkahnya yaitu pada kotak dialog comment center, klik comment panel, lalu klik reports.
Dan di accounts ini, pilih account transaction accrual, klik tombol customize. Tentukan periode tanggal pada transaction date from, dan di sini kita ketik date from-nya 1 Januari 2024 dan to-nya menjadi 31 Januari 2024, kemudian klik tombol display. Nah, teman-teman, ini langsung terlihat laporan account transaction accrual-nya. Dan bagi kalian yang ingin langsung mencetak laporan ini dengan mengklik tombol print, atau jika ingin mengirim ke program lain untuk diolah, pilih tombol send to. Nah, sesuaikan dengan laporan yang Anda inginkan. Teman-teman, di laporan yang kedua ini ada laporan laba rugi, yaitu untuk melihat laporan laba rugi ini langkah-langkahnya. Di sini masih sama, di menu accounts, pilih income statement accrual, pilih dan klik customize. Setelah itu, pilih periode laporan untuk bulan Januari 2024 dan klik display. Lalu di sini akan langsung muncul laporan laba rugi perusahaan Chopper Care Clinic. Laporan selanjutnya ada laporan neraca. Untuk melihat laporan tersebut, langkah-langkahnya masih sama. Di kotak dialog accounts ini, pilih standar balance sheet, klik customize, lalu pilih periode laporan untuk bulan Januari 2024, dan ini akan langsung menampilkan laporan neraca. Nah, laporan selanjutnya ada laporan arus kas, yang dimana untuk melihat laporan ini, langkah-langkahnya ada mengklik tab banking, pilih statement of cash flow, selanjutnya pilih periode laporan untuk bulan Januari 2024 ini, dan klik display, dan langsung muncul laporan arus kas ini ya teman-teman. Dan selanjutnya adalah melihat analisa laporan. Langkah-langkahnya yaitu pada kotak dialog comment center, klik comment panel, dan klik analisis. Pilih sales, pilih option this year's actuals only, dan pilih option all items, dan pilih selected periodnya yaitu Januari. Lalu di sini akan langsung muncul diagram seperti ini. Berdasarkan hasil diagram penjualan, dapat disimpulkan bahwa kursi roda memberikan kontribusi pendapatan terbesar terhadap penjualan persediaan barang.